Assalamualaikum Mas Alwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Namanya Alwi saja atau ada panjangnya? Alwi aja nggak apa-apa ya. Aslinya namanya siapa? Alwi Widayat. Alwi Widayat. Iya. Itu aja. Itu aja. Nggak panjang-panjang, cuma dua kok. Gimana Mas kabar keluarga hari ini? Alhamdulillah sehat. Jadi ini karena ya kita insya Allah menaati protokol kesehatan lah Pak. Jadi alhamdulillah semuanya sehat juga. Istri sedang hamil? Iya. Hamil udah lahir? Yang Hamil kedua? Yang kedua. Hamil yang kedua? Iya. Oh, oke, semoga selamat, Amin. lancar, dan nanti menjadi anak yang soleh-soleha. Terima kasih doanya Pak. Nah, ini inginnya laki-laki atau perempuan? Inginnya sih laki-laki Pak, karena yang satu udah perempuan. Oh, perempuan, oh gitu. Tapi sedikasinya ya, semoga insya Allah. Yang penting sehat. Iya, utamanya itulah ya. Betul. Ya, keinginan selalu ada lah. Baik Mas Alwi, kesibukan akhir-akhir ini apa saja? Apakah manggung atau kemana? Jadi kalau kesibukan sama masih kerja di salah satu bank swasta, bank syariah di Indonesia. Terus kesibukan yang lain apa ya? Lagi ngembangin bisnis pribadi. Bisnis apa itu? Kerajinan tangan pagi. Oh, craft. Sama istri, craft. Apa tuh bentuknya? Bentuknya jadi kayak wall decor, kemudian seperti kayak car hanging, hiasan dinding gitulah. Oh, gitu. Yang sekarang lagi ini kayak apa? Makrame kalau sekarang kalau nggak salah ya. Oh. Yang lagi hits gitu. Yang lagi hits. Nah, itu sih pagi. Jadi ngikuti yang hits ya. Iya, kalau untuk nasyid karena mungkin dampak dari corona juga, jadi jobnya baru tipis-tipis gitu. Misalnya nanti awal bulan. Bagi penyanyi ya agak depan. turun lah ya. Ini kalau di nasyid itu sebagai vokalis ya nggak ada yang Sebagai vokalis. Selain vokalis nggak ada ya, vokalis semua. Iya, vokalis. Itu gimana ceritanya buat tim nasyid? Jadi ceritanya dulu waktu kuliah di Solo, di UNS gitu. Jadi sempat ada audisi nasyid kota Surakarta gitu. Audisi nasyid Surakarta waktu mahasiswa? Mahasiswa, tapi itu pesertanya ada anak-anak SMA, terus ada yang kuliah juga gitu. Nah, ikut itu pas semester awal. Iya. Kemudian alhamdulillahnya jadi salah satu finalis yang juara juga. Oh gitu. Terus ada 4 orang waktu itu terus dijadiin satu grup. Terus keterusan jadi grup? Iya. Awalnya itu kompetitor? Awalnya kompetitor, terus karena yang 4 besar ini jadi menang jadiin satu grup, terus kita dapat hadiah kayak buat album, terus bisa roadshow ke radio-radio. Sebentar, itu audisinya satu sendirian apa solo atau tim-tim? Solo. Oh, satu-satu sendiri-sendiri jadi ya. Solo kayak pencarian apa munsid sekota Solo gitu. Tapi jadi satu cari bibit. Jadi gitu. kayak audisi idol gitu. Oh, satu-satu terus dari sekian banyak yang daftar tuh hanya dipilih 4 orang akhirnya yang terus jadi dijadikan grup. Jadikan grup. Terus namanya apa? Namanya 14 kalau dulu. 14. Jadi tuh Filosofinya apa? Kayak bahasa Inggris doang. filosofinya 14 4 pemuda gitu. 4 pemuda. 4 pemuda saja. Oh iya. Ya harapannya 4 pemuda yang mau berdakwah gitu. Oh gitu. Saya jadi ingat E5 ya. Itu juga cuman angka gitu. Angka ya. Di Semarang juga angka, di Solo ternyata juga angka. Ada 14 Nasim. Terus setelah itu karena kita rumahnya jauh-jauh, ada yang Jawa Barat, ada yang di Solo juga, ada yang sampai kuliah di luar negeri juga yang kepilih 4 itu, jadinya kita akhirnya nggak bertahan lama. Terus sekarang ada yang baru itu Alail Nasyid tuh 2 orang, 2 vokalis aja. Oh, akhirnya jadi yang awalnya yang sampai sekarang 40 itu tadi? 14. 14 tadi itu. Terus akhirnya jadi Lail ini. Alail. Alail itu Alwi and Ilyas. Oh, tak kira malam itu. Ini kenapa nasibnya malam-malam gitu? Diambil dari satu surat juga sih, Pak. Oh, gitu. Kan Alail malam juga. Ya, iya. Mungkin suaranya hening. Oh, gitu. Waduh, gitu ya. Iya. Ini saya jadi terkesan ini lagu-lagunya nanti ada aura-aura malam mistis ya gitu. Enggak sih, ini karena Alail jadi nasyidnya lebih ke romantic nasyid. Jadi kayak yang lebih enggak yang haroki gitu. Oh gitu, romantisme malam. Ya, jadi setelah mencari pencarian jati diri, kalau dulu tuh sempat ikut nasyid haroki yang ini Taufik harus mendengarkan itu yang Alail gitu, yang malam. Nah, sekarang lebih mengerucut genrenya ke romantic nasyid gitu. Romantic nasyid dulu apa? Dulu sempat ikut haroki juga.
Yang 14 itu kalau itu ini romantik nasi juga, cuman maksudnya lebih ke yang gimana ya? Kalau nasi itu ternyata ada ini pasarannya juga, Pak. Jadi kita dakwahnya ke kampus-kampus, ke pelajar-pelajar, karena kita dulu kan kayak pemuda yang meskipun masih muda tapi kita juga bisa berdakwah melalui nasyid, karena dakwah kan harus lewat mimbar-mimbar seperti ustadz kan. Makanya kita masih muda itu bukan dihabiskan dengan kegiatan yang tidak bermanfaat, tapi lewat nasyid kita bisa roadshow dulu sampai SMIT di Magelang, sampai mana kita tuh roadshow sampai kayak gitu setelah jadi finalis itu gitu. Nah kalau sekarang kan nasyid lebih dibutuhkannya di wedding atau di walimah ya, sehingga kita mengerucut ke situ karena berarti sekarang ini seringnya manggungnya di wedding, di Walimatul Urs itu. Terus jobnya sampai mana aja? Jobnya udah pernah sampai Garut. Oh, jauh juga. Tapi iya, di Jawa Timur, Magetan, Ngawi, tapi rata-rata sih di Jawa Tengah sih, Semarang, Solo, Jogja gitu. Oh gitu. Di situ. Iya. Saya tuh jarang dengar nama nasyid ini gitu. Oh gitu ya. Iya, mungkin karena ketutupan E5 gitu ya. Sering ke kantor gitu. Jadi yang lain ditutup aja langsung ngerti dia. Kenal E5 enggak? Kenal. Si Mukhlis kenal berarti ya? Enggak sih, cuma tahu aja karena dulu pernah jadi announcer di MK itu kan, tahu nasyid yang masuk apa aja. Jadi dulu sempat ikut di Asosiasi Nasyid Nusantara juga. Jadi 14 itu didaftarkan di situ. Jadi kalau teman-teman kayak Mas Alif Indonesia, terus Nasyid Production Semarang, itu tahu lah kayak The Cheese yang dulu itu tahu iya. Akustik gitu kan. Siap. Ya kayak temen gitu. Kayak tahu gitu. Iya. Saya melihat Instagramnya Mas Alwi itu banyak sekali followersnya ya. Iya. Itu ceritanya bagaimana Cok bisa jadi banyak followersnya? Jangan-jangan kamu beli? Banyak orang yang ngira gitu sih Bang. Tapi alhamdulillah enggak. Oh enggak ya? Iya, itu murni dari awal gitu. Jadi dari awal itu memang dulu saya karena kuliahnya di IT, di informatika. Kuliahnya di IT? Iya. Jurusannya apa? Jurusannya sih teknik informatika. Cuma saya lebih mendalami ke kayak misalnya editor video atau lebih suka ke edit video gitulah. Lebih ke seperti itu gitu. Karena sebenarnya komunikasi, terus saya juga bisa MC, bisa juga kayak nasyid. Terus digabungkan dengan kan itu kita kalau misalnya buat video sama bernasyid kan harus kolaborasinya dengan harus bisa edit video juga kan. Oh gitu. Ya di situ. Edit sendiri, posting sendiri. Iya. Ambil sendiri. Waduh, ini serba sendiri. Iya, jadi dulu pernah punya sosial media Instagram namanya Literasi Dakwah, itu kan saya yang punya. Literasi Dakwah. Jadi itu saya pengen menyentuh orang-orang, karena orang-orang kan sekarang kayak hektik gitu ya untuk sosial media itu kan apa-apa Instagram, Twitter. Nah kalau misalnya banyak konten-konten yang tidak bermanfaat itu mungkin maaf ya yang pornografi atau atau yang mungkin di situ mereka juga ibaratnya mungkin dakwah juga kali ya Pak. Nah kita kan juga harus memerangi itu dengan video konten yang Islami juga meskipun dengan cara yang modern gitu. Nah saya mencoba membuat video yang saya kolaborasikan dengan direlasikan dengan kehidupan sehari-hari gitu. Jadi misalnya saya ini bertemu dengan Pak Gi, terus saya ngelihat Pak Gi ini kok makan dengan tangan kiri misalnya. Nah itu sedikit saya membuat kata-kata di situ. Untung tidak makan dua tangan, bingung kamu. Misalnya di situ ada pesan yang saya sampaikan tapi tidak menyinggung gitu, tapi dengan bahasa yang indah, dengan yang lebih dengan politis. Nasihat yang lebih bisa diterima. Iya. Gitu. Terus mungkin kalau misalnya banyak yang anak-anak muda pacaran, saya menyinggung di situ bahwa pacaran itu bukan syariat Islam, tapi dibuat dengan bahasa yang tidak menggurui mereka gitu. Jadi dengan melihat itu, dengan dia merenung, oh ini kok videonya bagus, oh ternyata nggak boleh ya, oh ternyata harus menutup aurat ya. Banyak yang komen ya? Banyak yang komen, sehingga dia mention teman-temannya yang baru hijrah, akhirnya mungkin banyak yang follow juga. Nah waktu itu Instagramnya bisa menyentuh hampir 300.000 follower pagi. Kok waktu itu? Iya, karena akunnya sudah dihack sama orang. Akunnya sudah dihack dan itu dulu itu bisa dihack gimana itu? Jadi ceritanya dulu ada yang WA dari Instagram, saya anggapnya serius tuh mau dikasih centang biru yang verifikasi. Oh gitu. Ya. Tidak di cross check dulu ya? Saya klik langsung. Terus ternyata nge-link ke situ itu saya dimintain masukin untuk email sama password. Akhirnya dihack sama mereka, sama orang Turki. Kamu kok bisa percaya kalau itu
bukan tipuan. Karena beberapa hari sebelumnya saya memang mendaftarkan biar mendapatkan verifikasi tanda biru. Oh. Seperti itu. Terus mungkin dia dapat informasi itu. Nah, orang tahu kan hacker mungkin lebih pintar dari saya, Pak. Gitu. Nah, waktu itu alhamdulillahnya selain Instagramnya itu mungkin tujuan dari saya membuat akun itu tercapai, banyak yang ini juga, itu alhamdulillah ngaruh juga, ada yang paid promote sehingga mungkin nambah penghasilan saya pribadi juga. Terus ngaruh ke Instagram saya pribadi, Pak Gi. Makanya Instagram saya yang sendiri yang 100.000 follower itu masih ada gitu. Oh gitu. Jadi sempat sampai 300 ribu pengikut, tapi di hack. Sekarang tinggal baru lagi ya berarti? Enggak, saya belum buat lagi sih. Oh, belum buat lagi? Iya, kayak istilahnya masih mau memulihkan kondisi. Enggak, saya lebih fokus ke Instagram saya pribadi, terus karena untuk konten-konten seperti itu sekarang udah banyak. Kan kita harus kreatif ya kalau Instagram media. Makanya saya masih memikirkan nanti apa ya yang kira-kira harus berbeda. Iya, kalau sekarang kayak saya malah belajar untuk ini ke officialnya di YouTube. Kapan itu di-hack? Udah akhir tahun lalu, pagi. Oh, gitu. Berarti belum move on ya? Udah sih sebenarnya. Alhamdulillah masih punya Instagram. Karena ya kalau misalnya memang udah nggak ada ya berarti bukan rezeki gitu aja sih. Oh gitu aja. Iya, karena dulu niat awal di situ bukan mencari follower yang banyak. Meskipun itu sangat pengaruh ya untuk penyampaian kita berdakwah, tapi bukan tujuan utama kalau biar di like banyak orang, biar di follow banyak orang. Nah, karena dulu juga dari berawal nggak ada follower sampai banyak ya, karena ketika itu memang udah diambil sama misalnya dari Allah udah nggak dikasih ya kenapa harus sedih gitu. Gitu. Ya awal-awal sedih sih, sekarang udah nggak. Oh biasa. Gitu. Iya. Tapi tetap sedih awal ya kan? Iya, tapi masih punya akun yang pribadi jadi gitu ya. masih. Jadi masih ada yang backup lah ya. Iya, betul. Cuma gitu. Menurut Mas Alwi, harusnya bagaimana sih anak muda supaya memberikan dampak yang positif ya untuk dunia sosmed hari ini gitu? Gitu, jadi ini ya, berarti kayak pesan gitu untuk pemuda ya. Kan saya masih muda nggak ini Pak? Ya masih muda ya. Kecuali Taufik kalau dia kelihatan muda. Iya, jadi kalau saya sih, jadi semua anak muda itu punya potensi masing-masing. Jadi punya kelebihan yang bisa dikembangkan. Nah, dari potensi yang dia miliki itu sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk menjadi manusia yang bermanfaat gitu. Oh gitu, manusia yang bermanfaat. Jadi mungkin kalau misalnya bisanya melukis atau mungkin menggambar, itu mungkin bisa membuat lukisan yang ada pesan-pesan di situ. Orang bisa menerima, dikasih sentuhan dakwah kalau bahasa saya, bahasa mudahnya gitu. Gitu. Jadi karena saya mempunyai istilahnya kelebihan yang Allah berikan itu mungkin bernasyid atau juga mungkin bersosial media, saya gunakan dengan baik di situ gitu. Agar karena sekali lagi kalau berdakwah itu kan bukan hanya lewat mimbar-mimbar atau ustadz-ustadz yang harus kita ceramah gitu, karena mungkin nggak semua orang bisa jadi ustadz gitu. Betul. Tapi kewajiban berdakwah itu adalah milik semua orang gitu. Termasuk memberi informasi positif. Betul, itu kan termasuk minimal lah ya. Iya. Minimal ya sebisanya kita lah gitu. Kalau misalnya bisanya sedikit tapi itu membuat orang bisa berubah menjadi lebih baik dan lebih dekat dengan Islam dan lebih dekat dengan Allah, kenapa tidak gitu. Jadi pesan saya, punya potensi apapun harus dikembangkan dan diberi sentuhan dakwah meskipun itu sedikit gitu. Tapi insya Allah ada harus tujuan di situ. Iya, tentunya kan kalau kita memperbanyak hal yang mubah ya, artinya yang halal, yang mubah, yang positif, itu kan secara otomatis kan yang buruk itu kan akan terkikis kan. Betul. Karena itu tadi anak-anak muda ini kan masih mencari, kalau mungkin dengan konten-konten materi yang berat itu kan agak susah ya. Tapi kalau anak-anak muda yang positif itu sebenarnya banyak, cuma kurang explore aja kan. Betul. Iya kan? Sama kan mungkin kita butuh apa ya istilahnya, kalau iman itu kan naik turun gitu ya. Tapi kalau misalnya kita punya istilahnya pegangan gitu atau kontrol diri gitu kan mungkin. Jadi saya membuat postingan di sosial media tentang kebaikan itu belum tentu diri saya baik Pak. Sehingga itu sebagai pengingat saya juga. Sehingga kalau misalnya saya lagi pas futur, misalnya saya lagi males baca Quran, saya lagi males sholat sunnah atau lagi males puasa misalnya, atau males sedekah, saya akan melihat postingan saya yang dulu gitu. Oh ini kenapa saya buat ini ya, jadi saya tuh ingat kenapa saya nulis postingan saya itu. Oh ini ketika saya ngobrol dengan Pak Gi misalnya, oh itu saya buat postingan ini. Oh ini ketika teman saya itu
ada yang perilakunya kurang baik terhadap istrinya misalnya. Saya buat postingan di situ. Nah itu menjadi pengingat buat diri saya kalau saya itu nggak boleh seperti itu gitu. Jadi bukan berarti saya sudah baik, itu enggak. Itu sih Pagi. Mas Alwi kan juga ikut sebagai relawan filantropi ya di ACT. Alhamdulillah kan, gitu. Sudah berapa ya? Sekitar setengah tahun mungkin ya. Setengah tahun ya. Hampir ya. Hampir setengah tahun ini. Kenapa sih tertarik menjadi relawan filantropi untuk menggerakkan kedermawan di ACT? Di ACT ya. Iya. Baik. Alhamdulillah saya kenal ACT itu sudah sejak kuliah juga Pagi. Sejak kuliah ya, waktu di Solo? Alhamdulillah saya diselamatkan di SMA itu Dorohis, di kuliah itu ikut LDK juga. Jadi insya Allah masih apa ya, kalau mending-mending mending-mending lah ya. Nakalnya masih terkontrol. Nah itu, kenapa saya tertarik itu, karena dulu waktu kuliah saya juga kalau ikut kegiatan itu yang berbau-bau kemanusiaan gitu. Kayaknya dulu saya pernah ikut FSLTK Peduli, Forum Silaturahim Lembaga Dakwah Kampus yang peduli itu. Yang peduli ya. Yang peduli. Jadi itu kan menolong orang. Jadi dulu waktu orang. Ada campaign untuk Merapi waktu erupsi itu, alhamdulillah ikut di sana. Terus ikut pelatihan bagaimana menyelamatkan orang ketika terjadi kecelakaan. Disaster management. Ya. Nah, itu ikut juga alhamdulillahnya. Terus di kampus, selain ikut lembaga dakwah kampus, saya juga ikut di takmir masjid. Takmir masjid itu kan ada bentuk lazisnya. Nah, itu saya juga alhamdulillah ikut pengumpulan dana untuk pembangunan masjid, terus ikut yang namanya gerakan infak seminggu 1000 yang jadi kan setiap jurusan tuh harus ada penggeraknya 1 orang. Nah, saya bergabung di situ. Kalau di lembaga sosial biasanya sebagai apa, tim? Fundraising. Fundraising ya. Iya. Memang fundraising. Fundraising. Jadinya bukan tim penyelamat, rescue. Enggak. Khawatirnya diselamatkan. Tapi kan ikut pelatihannya juga. Cuman lebih ke fundraising gitu. Sama kayak misalnya untuk yang misalnya habis terjadi pasca itu kan ada anak-anak yang trauma healing. Nah, itu lebih ke sana gitu. Jadi kayak ketemu sama anak-anak itu kayak seneng gitu, menghibur mereka dengan cerita, terus dengan nyanyi-nyanyi karena bisa nasyid itu tadi gitu. Jadi tersalurkan di situ. Selain di situ karena saya juga berasal dari keluarga yang mungkin biasa aja, bukan dari keluarga yang kalangan menengah ke atas gitu. Jadi ceritanya saya kuliah itu dengan biaya sendiri. Agak bangga ya. Terus di kampus sebentar, ini nyari duitnya di mana? Kalau saya sendiri pas kuliah sambil kerja, malam saya jadi announcer di MKFM Solo. Terus setiap siang weekend kuliah, malam kerja ya? Weekend nyanyi ngamen di nasyid. Jadi terus saya sempat juga kerja jadi petugas fotokopi, jual di konter. Gitu. Seperti itu. Pokoknya jangan malu lah ya, untuk betul. bisa terus berbuat baik ya harus kuliah ya, harus survive cari uang sendiri gitu. Cari beasiswa gitu dulu pokoknya pas semangatnya lah gitu. Gitu ya. Gitu terus itu yang membekas sampai kemudian ketika ACT menawari jadi filantropi penggerak kedermawan langsung tertarik gitu karena otomatis begitu. Otomatis karena saya di daerah saya itu juga istilahnya ini Pagi, ekonominya juga masih menengah ke bawah, banyak yang di Wonogiri. Saya asalnya di Wonogiri. Desa mana itu? Di Purwantoro. Wah, iya itu kalau situ. Jadi di daerah saya itu banyak ketika Idul Kurban nih misalnya, ini tuh banyak yang belum paham ilmunya dan belum mampu juga sebenarnya untuk berkurban, sehingga terus masjidnya waktu itu juga masih jelek juga gitu. Jadi masih kecil dan belum muat untuk ibadah orang banyak. Betul. Nah, di situ karena saya pemuda di situ dan saya udah kuliah di kota. Nah, saya itu mencoba bagaimana mencari fundraising lah, istilahnya saya belajar sendiri untuk bisa membangun masjid. Alhamdulillah sekarang udah jadi, meskipun ada bantuan dari banyak pihak, tapi ikut berkontribusi juga di sana. Gitu. Jadi masih ikut membantu pembangunan masjid juga. Kalau pas Idul Kurban, teman-teman yang di kota itu saya gerakkan untuk berkurban di sana. Seperti itu, sehingga intinya kan dari kuliah dulu saya sudah senang untuk istilahnya berbau-bau kemanusiaan di situ. Pengen memajukan kampung saya dan pengen juga memberikan sentuhan dakwah di kampung saya juga. Dan ternyata memang betul-betul bisa merubah ya. Iya, bisa merubah. Saya pernah ingat itu waktu buat sumur di sana. Jadi saya itu agak kaget gitu. Jadi daerah Wonogiri yang Purwantoro tadi itu banyak yang ngambil air dari sungai itu kayak pakai selang kecil-kecil gitu. Iya. Jadi bukan selang yang besar itu, yang kecil, tapi yang itu ya? Kecil-kecil. Saya juga heran loh. Kecil-kecil, saya tanya loh ke warga itu,
kalau dengan selang yang kecil-kecil itu apa bisa ngambil air yang banyak dari sungai? Saya tanya begitu waktu itu. Iya. Terus jawabannya ya itu kalau pas waktu banjir itu hilang. Wah, gimana ini aku? Akhirnya kan waktu itu saya buat wakaf sumur kan di sana. Sampai hari ini kan masih gitu. Iya, betul. Ya saya memahami ini kondisi masyarakatnya juga terkait dengan air aja belum terpenuhi kan gitu kan. Belum terpenuhi. Ada beberapa daerah yang seperti itu sih, Pak. Tapi kalau untuk daerah saya memang alhamdulillah kalau untuk air aman gitu. Oh gitu. Tapi kalau negeri memang luas ya. Jadi ada daerah-daerah yang waktu kuliah udah biasa mandi lah ya. Udah biasa mandi dan mandiri. Gitu. Makanya kenapa sekarang ketemu Pak Suroto, kebetulan kan saya tinggalnya dekat sama beliau, terus sering ketemu di masjid. Terus beliau juga ngajinya sama lah istilahnya gitu. Sempat ketemu di beberapa event juga. Terus Mas Alwi gitu, gimana kalau misalnya bergabung di ACT gimana? Oh gimana itu Pak gitu waktu itu. Nah ini sih jadi relawan untuk berdonasi, fundraising lah intinya gitu. Terus saya gimana caranya? Alhamdulillah karena saya tertarik ya itu prosesnya cepet, langsung tanda tangan kerjasama. Terus ya alhamdulillahnya bisa sedikit membantu gitu. Kalau misalnya kadang-kadang tuh gini, teman-teman di kantor atau teman-teman yang saya kenal atau mungkin bahkan follower di Instagram saya itu mungkin sebenarnya pengen menyalurkan, pengen sedekah, pengen infak, cuman karena mungkin ada sebagian orang yang mungkin saya kemana ya ini, terus nanti kok yang dipercaya gimana ya, mungkin kurang wawasan juga menyalurkannya kemana gitu. Sehingga mungkin kalau ada orang-orang muda yang mau menjadi relawan kemanusiaan di situ, ya entah hasil itu kan perkara belakang ya Pak. Tapi dengan kita mau terlebih dahulu, barangkali orang berbuat baik melalui kita itu kita dapat kebaikannya juga gitu. Sehingga dari situ ya kadang saya cuma sekedar update status di WA gitu, ayo wakaf Al-Quran 100.000 untuk 3 calon hafizah gitu. Responnya alhamdulillah baik gitu. Oh gitu. Iya, dari situ. Kalau program yang paling disukai Mas Alwi untuk di campaign melalui Instagram atau kemudian jaringannya Mas Alwi, apa biasa yang disukai Mas Alwi? Yang saya sukai untuk di campaign. Ini yang saya sukai sama yang diminati mungkin beda ya Pak. Gitu. Lagi itu bedanya apa? Lah kan yang saya sukai belum tentu orang itu tertarik untuk melihatnya. Gitu. Jadi kalau istilahnya posting juga menyesuaikan cuman subjeknya ya. Iya, termasuk konten itu pengaruh juga. Termasuk pengaruh juga. Jadi mungkin gini, jadi orang itu kan kalau di Aceh itu udah bagus ya programnya, seperti kayak wakaf itu kan akan pahalanya mengalir terus gitu. Jadi mungkin lebih ke kayak wakaf gitu, yang lebih jadi misalnya kayak ketika saya melakukan postingan misalnya untuk bantuan untuk ini gitu, saudara yang mungkin terkena ujian penyakit ini, itu sebenarnya banyak juga yang tergerak juga. Cuman kalau misalnya tentang hafiz Quran atau mungkin untuk sumur di, kalau yang banyak yang pernah saya ini ya, itu sumur yang di Palestina kalau nggak salah. Sumur di Gaza. Di Gaza. Itu kan mungkin banyak yang tertarik di situ juga. Jadi karena gini, memberikan edukasinya karena amal yang tidak akan terputus salah satunya adalah wakaf di situ. Nah, makanya wakaf sumur, terus kemudian wakaf Quran untuk adik-adik. Kemarin juga banyak yang memberikan kayak istilahnya kalau di daerah-daerah saya seperti di Purwantoro itu, di masjid-masjidnya kan TPK-nya baru berkembang, itu sebenarnya butuh kayak buku, terus Sirah Nabawiyah, terus Al-Quran, terus Iqra, itu banyak juga Pak Gi. Makanya kalau misalnya kita menggerakkan teman-teman yang mungkin punya rezeki yang lebih ke sana dengan wakaf, karena bukunya dipakai yang akan lama, itu akan dapat pahalanya terus, itu insya Allah menarik juga. Gitu. Iya, ini kalau diterusin jadi panjang ya, tapi kan menarik ya memang. Menarik. Jadi kalau menarik ini jadi keterusan gitu. Iya Pak Gi. Cuma udah lama ya tadi ya. Tapi terasanya sebentar ya Pak. Oh iya. Kalau ngobrol kan rasanya sebentar. Iya. Betul. Cuma kalau di rumah nganggur kan rasanya lama. Iya betul. Iya kan, betul kan. Kalau ini insya Allah hal bermanfaat sih. Insya Allah yang kita sampaikan ini. Betul. Ngobrol-ngobrol positif lah gitu. Iya. Baik Mas Alwi. Iya. Terima kasih udah hadir di saya juga kantor aksi cepat tanggap. Senang banget bisa diundang di sini Pak. Mudah-mudahan ACT juga berkembang dengan baik sehingga banyak orang-orang yang, kalau tujuannya apa Pak? Jadi kalau yang dibantu itu bisa membantu gitu ya. Jadi yang mustahik jadi muzaki ya. Betul ya, ya diantaranya itu. Gitu ya. Cuma kan bukan hanya zakat. Iya betul. Ada wakaf juga, ada sedekah, ada infak. Ya tentunya semuanya program itu diperuntukkan untuk menyelesaikan secara komprehensif lah gitu ya. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara menyeluruh ya. Iya kan orang masyarakat cuma kadang-kadang mau memahami Islam itu
dalam sisi ibadah yang sehari-hari sholat, puasa gitu. Jadi kalau secara ekonomi orang masih belum memahami. Begitu ya. Nah kita kan tugasnya itu tugasnya di situ ya. Kalau di bank syariah ya juga ada tugasnya. Iya. Kita yang di filantropi begini juga ada. Kalau di bank syariah mungkin mengibarkan ekonomi syariah ya. Iya. Dari memerangi riba. Kalau di sini mungkin lebih ke kemanusiaan gitu Bagi. Iya begitu. Saya juga sangat senang Bagi. Terima kasih banyak diundang di sini. Senang juga kenal sama teman-teman ACT dan bergabung jadi relawan. Mudah-mudahan dapat kebarokahan dari situ. Amin. Iya, gitu. Biar tidak dihack lagi. Mudah-mudahan banyak teman-teman yang terinspirasi juga dan tergerak hatinya untuk bisa ini bergabung di sini juga. Betul, saya juga pengen Mas Alwi buat konten-konten kemanusiaan. Begitu ya? Iya, jadi nanti Instagram kemanusiaan. Jadi ide baru ya Pak ya? Iya, request ya kan. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.